billah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala abduhu billah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yattaqillah wa rasulahu faqad fazan azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerahnya dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu fardu Allah, yaitu sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi salah satu kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut yaitu menjaga amanah, terus bicara jujur, berakhlak mulia, serta senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut, di atas memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita, berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat. Apapun posisi dan status di masyarakat, sosial seseorang tentu tidak harus menjaga diri sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah yang pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Yang kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati. Yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 57, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah salat Jumat rahimahumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal yang penting harus dilakukan. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan al-ghafiyah
atau kelalaian. Yang ketiga yaitu melakukan tahiyat, yaitu senantiasa tawadhu di jalan Allah. Jemaah rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman Asy-Sya'idi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah satu, sebagai agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Yang ketiga yaitu karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerima. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan saling mengutamakannya. Itulah ikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah sholat Jumat rahimahumullah. Akan tetapi ada daripada sebagian manusia memutar balikan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, tidak belanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakan dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja dilakukan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal bisa pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagai mestinya, akan tetapi selalu digunakan dalam mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah tanpa adanya dosa. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Imam Al-Mujusi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya Aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan adil kepada kebenaran, dan suku kemudian syaitan mendatangiku mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia suaranya dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul.
jadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wad zakril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Yang kedua ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsira, thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yuridu kama yuhibbu rabbuna wa yuridu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa la rasulahu faqad faza fawzan aziman. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri hamsuma khalaqakum kama qulu ta'ala tanzil wa ma khalaqakum wal insa illa liya'budun wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala abdika wa rasulaka Muhammad wa ardalahu an yuqlahu sayyidan Abi Bakr wa Umar wa sabbihi ajma'in wattabi'na wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumil wa alaina ma'mun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya minhum wal amwat. Innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana sayyidana wa tawaffana. Allahumma inna nas'aluka daulatan qiblatan rasyidatan ala muftin nubuwatin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.